Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagan Wahyudi Utomo. Saya dari kelas TT12A dengan NIM 1011124000014. Saya dari kelompok 6 dengan asisten praktikum Mas Irfan. Saya ingin mempresentasikan program tentang algoritma searching dan algoritma sorting dalam satu program, dan itu akan menerima inputan. Gimana sih tentang codingannya? Check it out. Oke, sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang apa tadi yang kita coding ya. Di sini ada include Studio H yang dimana diperuntukkan ini untuk input dan output seperti scan F dan print F gitu. Lalu ada include string H, itu diperuntukkan untuk seperti str CPSN dan str seperti itu. Saya menggunakan string. Nah, lalu di bawah include ini terdapat tab dev stroke, itu sebagai tipe data bentukan, yang dimana berisi dengan integer dan char. Integer yang diperuntukkan untuk name, lalu ada char diperuntukkan untuk nama, dan di sini diberi array sebesar 50 karakter, yang dimana sudah termasuk spasi. Lalu ada ini di tab dev stroke itu dinamakan dengan nama mahasiswa, biar selanjutnya itu akan lebih memudahkan pemanggilan pemrogramannya gitu. Lalu di sini ada mahasiswa, di sini stroke mahasiswa dipersingkat lagi menjadi MHS
MHS. Nah, sekarang di sini array-nya nambah 100. Nah, sini array-nya nambah 100 karena di sini masih mencakup dengan name dan nama gitu. Jadi itu kita melebihkan, jangan sampai hanya 50 saja. Jadi nanti misalnya 50, nama itu tidak termasuk. Lalu ada integer n, ini variabel global. Variabel global ada n dan cari, ada n itu sama dengan tuh buat indeks. Indeks itu mulai dari 0 berarti. Dan buat cari itu buat di void, nanti itu buat di algoritmanya, algoritma searching. Lalu di sini ada, sebenarnya ini main input. Karena kenapa kita ini taruh di void input, karena itu ini hanya buat nge-input data, dan nanti itu di mainnya itu akan memunculkan menu-menu saja. Nah, di dalam void input terdapat program tuh nanti itu akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Seperti biasa akan mengeluarkan output jumlah mahasiswa, lalu inputan yang dari jumlah mahasiswa ini akan dimasukkan ke berarti integer dan disimpan di n, di variabel n. Lalu di prosedur input ini terdapat for atau pengulangan for. Nah, di sini kriterianya dari integer i sama dengan 0, indeks sama dengan 0, sampai atau indeks kurang dari n ini yang jumlah mahasiswa ini, dan i plus plus itu sama, akan bernambah satu-satu data-datanya. Semisal di sini 2. Jadi itu nanti itu akan menambah-nambah pengulangannya dan akan mengeluarkan si ini saja gitu. Semisal printf ini nanti tuh di dalam pengulangan tuh terdapat ada printf mahasiswa yang keberapa dari i ini. Nah, ini tuh integer, dan di dalam ini tuh isinya dari i tambah 1. Seperti semisal kita masukkan cuma 1 karena i-nya 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, masuk ke 1 saja. Lalu ada name yang disimpan di integer, karena tadi di sini hanya memakai itu berarti integer. Lalu disimpan di mahasiswa i, itu seperti di struct i atau dan di dalam name gitu. Lalu ada get char untuk menghapus new line dari scanf sebelumnya agar tidak mengikut ke dalam nama. Lalu ada printf nama, ini seperti biasa untuk mengambil dari karakter atau array. Lalu ini akan menyimpan di dalam nama gitu. Lalu di sini ada void, ada prosedur dari sorting. Nah, di sini menggunakan bubble sort, yang dimana bubble sort itu akan berjalan, akan membandingkan elemen sampai mengurut dari paling kecil ke paling atas gitu, atau sebaliknya itu bisa juga. Dan di dalam bubble sort itu ada dua pengulangan. Nah, pengulangan ini seperti ini pengulangan. Nah, di sini ada pengulangan luar, ada pengulangan dalam. Pengulangan luar ini diperuntukkan untuk mengecek beberapa data yang dimasukkan oleh para pengguna atau pengguna ini ya. Nah, ini dari mulai indeks 0 sampai indeks n kurang 1. Jadi itu akan dicek terus. Nah, lalu di sini kalau yang loop dalam itu untuk membandingkan elemen i dan j, dan ada batasnya. Batas itu batas dari batas dari pengurutannya itu n-i-1 dan akan menambah satu. Dan di sini ada j++. Nah, di sini ada percabangan jika dari integer j ini akan melebihi j+1, data dari j+1 dari name, maka akan disimpan di temp, di mahasiswa temp. Ini variabel baru temp. Nah,
Ini akan disimpan ke mahasiswa J akan menyimpan di mahasiswa J plus 1, dan akhirnya tuh menjadi MHSJ plus 1, ini akan menyimpan MHSJ plus 1 dengan tem. Nah, nanti semisal sudah berhasil, nanti akan printf data berhasil dan diurutkan berdasarkan NIM. Nah, ini di sini pengulangan. Pengulangan ini untuk memunculkan data-data yang sudah diurutkan seperti ya yang tadi, maaf. Gitu. Lalu ada prosedur searching. Searching di sini menggunakan sequential search, yang dimana akan mengecek elemen satu persatu dalam array, yang dimana nanti akan menemukan beberapa elemen yang benar atau salahnya, dan akan semisal kalau maaf belibet. Semisal kalau udah nemu kayak yang dicari, itu tuh bakal dapat gitu loh, bakal sama dengan data ditemukan gitu. Sini seperti biasa meminta pengguna untuk masukkan NIM yang dicari dan disimpan di variabel cari, variabel global yang tadi cari itu. Nah, di sini nih, pengulangan dan percabangan kembali dipakai. Pengulangan pakai for in i sama dengan 0, in x sama dengan 0, dan i kurang dari n, dan i akan dicari satu persatu, itu akan dicek satu persatu. Dan jika mahasiswa yang data yang di dalam stroke ini sama dengan yang dicari, itu akan mengeluarkan data yang ditemukan di misal namanya siapa itu, dan di indeks yang keberapa. Indeks yang keberapa itu nanti akan terlihat dari i yang ini. Semisal i sama dengan itu yang awal, atau terus 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini jika tidak ditemukan, terus ada dan tidak ditemukan, atau seperti else, if else. Nah, ini if yang benar, else ini yang salah gitu. Lalu ada fungsi main atau in main atau mainnya, berisi tentang menu-menu sih sebenarnya. Ini ada in pilihan, yang dimana di dalam main ini ada pengulangan duel yang akan terus mengulang sampai pilihan itu benar atau akan berhenti saat pilihannya benar. Lalu ini berisi dengan menu, input data, urutkan data, cari data, dan berdasarkan NIM, dan keluar pilih. Nah, di sini ada pilih, akan disimpan ke variabel pilihan itu menggunakan integer. Lalu di dalam pengulangan do itu ada percabangan switch case, yang dimana semisal case 1 input akan memanggil si prosedur inputan tadi. Lalu case 2 sorting akan memanggil yang prosedur sorting, dan selanjutnya ada seperti case 3 akan memanggil searching. Lalu semisal kita mencet 0, kenapa di sini print terima kasih? Karena 0 itu sama dengan keluar gitu. Dan default semisal kita tidak memilih 1, 2, 3, 0, itu akan tidak valid. Nah, ini di sini while pilihan tidak sama dengan 0. Nah, jika pengguna atau user memilih 0, itu akan sama dengan mengeluarkan dari program gitu. Coba kita akan mencoba programnya. Sebentar. Waduh. Sebentar ya. Nah, misal input data. Sebelum mahasiswa 2. Misal NIM-nya 900. Misal namanya Bagas. Di sini mahasiswa yang kedua, itu misal NIM-nya cuma dapat 31. Namanya Ulil. Nah, di sini urutkan data. Misal kita urutkan data. Nah, di sini pasti yang Ulil itu di atas, karena tuh Ulil itu NIM-nya 31, Bagas cuma 900. Lalu ada nomor 3. Nah, di sini meminta NIM yang dicari semisal 900. Nah, data ditemukan Bagas di indeks yang ke-1, itu berada di yang ke-1. Kalau Ulil itu berada di indeks yang ke-0 gitu. Misal 3, semisal tidak seperti yang dicari, itu akan tidak ditemukan atau tidak bakal ditemukan karena tidak ada di dalam
index gitu. Dan kalau misalnya kita pencet kosong itu akan keluar dari program. Sekian terima kasih. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.